Ayo, ayo, dan over 91. You are the best, let's and go. Dan over 91. Ya, kembali lagi bersama channel Dandov 91, yang mana untuk kesempatan kali ini akhirnya saya bisa podium, yaitu bisa mendapatkan podium kedua. Akhirnya mobil yang pertama kali dirakit sampai sekarang itu bisa membuahkan podium. Nah, ini podium dia meskipun hanya event Cengres, dan mungkin saya buat videonya ini agak terlambat karena suatu hal pekerjaan yang sibuk sehingga sempat bikin video. Nah, meskipun sudah agak beberapa waktu yang lalu, tapi tetap aja ini tetap menjadi kesan yang luar biasa karena pertama kali bisa podium. Dari pertama kita merakit mobil Tamiya sampai bisa podium di Cengres. Meskipun di Cengres ya itu luar biasa. Nah, untuk settingan mobil waktu kemenangan ini tidak ada yang spesial, biasa saja semua seperti biasanya. Kebetulan yang membawa podium adalah dua mobil ini. Nah, ini kenapa saya pakai dua mobil ini, karena saya membagi tugas. Untuk yang ini, kemudian untuk yang ini juga saya bagi tugas. Nah, mohon maaf, sayang sekali karena saya juga tidak menyangka kalau Cengres ini akan podium, jadi saya tidak membawa peralatan untuk saya video, ya kan. HP saja tidak cukup memorinya, jadi ya gimana ya, harusnya di momen final itu ya di video ya harusnya, tapi ya gimana, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini yang penting bisa membuahkan podium. Nah, untuk settingan tidak ada yang spesial, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Gimana caranya bisa menang, gimana caranya bisa dapat podium, sebenarnya sih tidak ada yang spesial, semua sama ya settingannya. Apa yang disetting, apa yang perlu disiapkan. Tetapi saya membagi tugas dua mobil ini, yang mana untuk setiap track itu kan ada lane 1 atau jalur 1, jalur 2 dan jalur 3, atau biasanya juga tertulis di situ jalur A, B dan C. Nah, ini saya bagi untuk dua mobil saya. Misalnya yang ini itu adalah di jalur A, kemudian yang ini di jalur C dan B dan C. Nah, seperti itu saya bagi. Untuk pertama, biasanya kemarin itu saya memakai speed 20-21 dulu. Untuk gear random ya, seperti gear merah, coklat atau hitam coklat. Saya juga pakai gear hijau biru, jadi saya mix ganti-ganti, ada yang hijau biru, merah coklat, hitam coklat, jadi yang mana yang cocok untuk di track tersebut. Nah, kebetulan untuk yang putih kemarin saya pakai yang merah coklat, kemudian untuk yang merah saya pakai gear hitam coklat karena menurut saya sangat cocok karakteristiknya menggunakan
gear itu menurut saya. Jadi untuk gear bisa improve lah, jadi setiap track beda-beda. Tetapi itu tadi, kembali lagi untuk dua mobil ini saya tugaskan di lainnya masing-masing atau di jalur masing-masing. Misalnya kayak ini itu dia di jalur A, jadi fokus saya nyari settingan untuk di jalur A. Kemudian yang ini itu saya fokuskan untuk cari di jalur C. Nah untuk yang di jalur B itu nanti antara dua mobil ini yang mana yang paling settingannya mendekati. Nah ternyata kebetulan kemarin yang mendekati itu adalah yang ini, karena settingannya sama dengan settingan menggunakan di jalur C. Nah, jadi ya akhirnya bisa seperti itu membuahkan podium. Tetapi di sini kunci utamanya adalah saya lebih ke settingan di ban. Ya, entah kenapa kalau menurut saya ya kalau settingan ban ini sangat-sangat krusial, yang mana semua settingan ban itu saya itu yang belakang besar, yang belakang kecil, yang depan besar, itu mobil cenderung lebih mangap, cenderung lebih gini. Tetapi kalau settingan ban belakang besar kemudian yang depan kecil, itu mobil menurut saya loh ya itu enak, jadi lompatnya bisa turun gini. Nah bisa turun gini, itu yang saya amati. Jadi saya senang menggunakan settingan ban belakang besar, ban depan kecil. Nah seperti itu yang saya amati. Jadi kemarin pas waktu dapat podium 2 ini saya menggunakan settingan yang seperti itu. Untuk roller dan lainnya itu tidak ada settingan khusus, semua ya sama lah ya, sama untuk settingannya. Jadi ya biasa seperti ini, jadi tidak ada yang spesial, sama. Jadi hanya lebih ya standar lah, lebih miring gitu, lebih derajat, lebih agak dibikin derajat sedikit. Nah itu jadi tidak ada yang salah, sama dua-duanya saya menggunakan ban depan kecil. Kalau menurut saya entah kenapa enak aja kalau pakai ban kecil ya, enak aja itu. Jadi kemarin saya lebih banyak menggunakan setting di ban ya, saya mix bannya. Ada yang pakai ban yang seperti ini, kemudian pakai ban yang spiral seperti ini. Jadi saya mix aja, tapi kebanyakan saya menggunakan bannya itu ban yang lebih kecil untuk yang di bagian depan. Jadi saya lumayan gak terlalu banyak prepare ban, tapi ya saya siapkan ada beberapa. Nah ini prepare ban saya, tapi kebanyakan ban depannya itu kecil, hanya satu yang saya siapkan untuk ban depan yang besar. Makanya yang ini yang ban depannya besar. Nah, ini kan ini ban depan, ini ban depan ini kecil, terus yang hijau ini juga ban depan juga ini kecil, kemudian yang ini juga ini ban depannya kecil. Jadi intinya ban depan itu lebih kecil daripada yang belakang. Jadi teman-teman yang masih belajar juga sama kayak seperti saya, mungkin alangkah baiknya juga bisa menyiapkan ban, mau yang besar atau yang kecil, itu tergantung selera atau kenyamanan masing-masing ya. Pengalaman juga waktu ikut event, nah itu saya juga bertanya ke teman-teman racer Tamiya yang lain, Mas pakainya gear apa? Gearnya hijau biru Mas. Oh
larinya berapa mas mobilnya, speednya 20. Masa 20? Iya mas, larinya 20. Nah, ternyata setelah saya cek beneran larinya 20, 21, jadi nggak sampai 22. Tuh, kok di track kok bisa kenceng, timernya kok bisa timer, misalnya timernya itu 16 11 misalnya, dia itu bisa di timer 15 50 15 70 dengan speed 20 21. Wow, saya bingung kok bisa. Terus dia bilang ya speed saya segitu mas gitu. Ini bannya pakai ban apa mas? Pakai ban besar. Ternyata setelah saya ukuran bannya itu memang ban besar semua, yang depan dan belakang itu besar. Kalau nggak salah itu, kalau regulasinya kan STB up itu 26,6 ya kalau nggak salah. Nah 26,6 itu yang paling besar ya regulasinya. Bannya itu mungkin sekitar angka 26,5 26,4 gitu kan, gede itu untuk ukuran regulasi ya, gede ya. Kalau yang kecil kan bannya itu kan mungkin di 257 258, itu kan termasuk ban kecil. Nah itu pengalaman saya tanya-tanya, cuman saya belum buat lagi untuk ban, oh ya, yang besar ataupun yang kecil. Tapi kebanyakan ban-ban saya ini menggunakan ban yang relatif kecil untuk ban yang depan, yang di belakang gede. Misalnya yang di belakang 26,1, yang depan saya pakai ukurannya 25,7 25,8 seperti itu, untuk supaya saya bisa nyari mobil yang turun seperti ini ya, saya cari mobil turun seperti ini tuh. Nah itu dari pengalaman saya kemarin ya, luar biasa lah, alhamdulillah bisa dapat podium kedua ya, meskipun mujur ya, beruntung ya, meskipun bejo gitu, tapi ya alhamdulillah, seneng lah, meskipun hanya cengres tapi sesuatunya itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi untuk settingan tidak ada yang spesial, apa-apanya enggak, semua normal, hanya saya setting di ban saja seperti itu. Untuk dinamo itu saya pakai SMC, kemarin saya pakai SMC itu. Untuk speed saya larinya sekitar, yang terakhir itu sekitar 22 kecil kalau tidak salah, itu tergantung trek sih. Nah makanya ketika saya beli punya ini speed checker ini, lebih enak saya untuk mengontrol kecepatan. Kalau misalnya dinamo mulur atau apa gitu kan, speed sudah saya inget-inget, oh ini 22,3 22 kecil, pokoknya ini mobilnya bisa ini, meskipun mulur kan kadang terakhir itu dia mulur dengan voltase baterai misalnya 148 tuh, tadinya 148 speednya 22. Nah ketika sudah sampai dipakai terus kan dia kan mulur, jadi naik, dia bisa jadi 22 gede gitu loh. Ketika dicoba di 22 gede itu mobil malah jadinya lontang. Jadi biasanya saya tetap konsisten gitu, meskipun mobil musuh lebih kencang, waktu saya tetap pertahankan speed di sekitar 22 itu, karena mobil enaknya di situ ya, meskipun bejo-bejan ternyata ya musuhnya lontang gitu, mobil saya yang masuk gitu, bejo-bejan gitu. Ya kira-kira strateginya itu yang saya pakai. Jadi intinya tetap prepare mobil sebaik-baiknya. Setiap track beda-beda untuk improve-nya, feeling-nya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap speed dijaga, kemudian untuk settingan mungkin lebih ke settingan ban
kemarin saya ya. Nah, ada satu cerita juga teman-teman. Kemarin kan dalam waktu dekat ini kan ada Kejurnas di Jogja ya teman-teman ya. Nah itu kan sebelum Kejurnas itu kan biasa ada rute ke Jurnas. Jadi treknya ketika Cengres atau ketika event itu Cengres layoutnya itu yang dipakai adalah layout untuk Kejurnas. Nah ada satu cerita waktu itu saya main di Jogja. Nah pakai layout itu susah sekali itu. Dari 20 kupon satu pun saya nggak ada yang masuk teman-teman. Itu ya semua settingan ban udah saya pakai, udah saya sender, udah saya ganti gearnya macam-macam, itu hancur semua itu settingannya juga. Aduh itu akhirnya saya menyerah waktu itu karena dari 20 kupon itu satu pun tidak masuk. Dan ya itu memang butuh kita pengalaman seperti itu. Jadi ya susah sekali pas waktu itu untuk track rute Kejurnasnya itu ya, apalagi ketika Kejurnasnya. Tapi saya tidak ikut untuk Kejurnasnya karena skill saya, levelnya saya juga belum sampai di level untuk Kejurnas. Pasti kepayahan juga nanti kalau misalnya ikut di Kejurnas. Jadi masih sekedar ya main Tamiya, Cengres, event gitu aja. Jadi yang lokalan lah gitu, yang lokalan seperti itu. Nah itu jadi untuk kemarin terima kasih untuk doanya teman-teman, akhirnya bisa pecah telur, yaitu bisa podium. Meskipun cuma podium 2 itu rasanya wah sekali, siapa menyangka kan ya. Saya tidak main itu tidak kepikiran kalau podium, karena ya rumongso karena masih awalan atau pemula lah gitu. Yang saya cari adalah pengalamannya, yaitu gimana toh cara nyeting mobil supaya enak di track, enak di itu, terus mencari kekurangannya mobilnya kita ini ketika lompatan atau ketika di IC tuh, di IC mobil kita tuh bisa nyelem atau enggak, atau malah keluar lontang gitu kan. Itu seninya itu menurut saya di situ. Nah ini untuk pengalaman di STB Up ya, meskipun hanya Cengres biasa tapi tetap berkesan lah ya, karena bisa dapat podium itu ya sangat berkesan menurut saya. Jadi teman-teman yang masih belajar juga seperti saya yang masih belajar, tetap semangat mainnya. Jadi intinya adalah happy ya, prinsipnya untuk mainnya adalah happy. Tapi tetap juga kalau kita kusut di track ya kita improve lah, apa yang perlu kita ganti ban atau gear, mungkin juga shaftnya ini itu juga mungkin berpengaruh. Seperti saya pernah itu juga ketika main itu shaftnya. Nah ini bagian shaft ini kalau saya sih cenderung seneng ininya agak rapet. Nah pernah satu ketika ternyata di sini agak entah yang depan atau belakang, pokoknya shaftnya itu bukan dol dalam artian dol gitu, enggak, cuma dia kebuka dikit. Jadi jarak ininya ketika di goyang-goyang seperti ini, dia itu kerasa kalau longgar banget. Nah makanya mobilnya tidak stabil saat di lompatan atau di mana gitu. Poinnya gitu. Ternyata setelah saya
perbaiki, bisa jadi lumayan ternyata bisa lebih stabil juga. Nah seperti itu juga bisa. Mungkin salah satunya juga yang untuk di setting seperti itu dari pengalaman saya. Mungkin kalau dari yang sudah senior atau yang sudah pro, saya yakin tetap masih ada hal lain yang mereka setting tuh, selain yang kelihatan di mana, kelihatan kayak roller, terus kayak gear, ban, itu kan yang kelihatan, yang normalnya kalau kita sebagai awalan atau pemula itu yang paling awal di setting. Nah kalau untuk yang pro mungkin ada hal lain yang di setting yang kita atau saya yang belum tahu ilmunya tuh, mungkin tetap saya yakin seperti itu. Ada hal lain lagi, misalnya kayak break-in chassis. Nah itu yang di-break-in apa gitu kan nggak tahu. Soalnya break-in chassis, kalau kayak saya kan tahunya kalau break-in chassis ya udah mobil jadi gini, ini kasih baterai, terus dinamonya mungkin diganti dengan yang light dash atau power dash, pokoknya yang putarannya kencang itu. Nah tinggal diputar aja untuk menghaluskan suara dan menghaluskan gear. Nah setahu saya untuk break-in chassis ya seperti itu. Nah, nggak tahu kalau yang sudah pro atau yang sudah sangat-sangat senior, semuanya itu pasti di break-in, kayak chassis, roller, dan ini itu. Untuk break-in roller itu aja, yang di break-in roller itu apa, perasaan kan sudah kepasang gini ya, settingan roller juga sama standar mengikuti yang sudah seperti biasanya, itu agak dikasih derajat. Nah menurut saya itu sudah wow itu settingannya ya. Tapi itu tadi mereka tetap ada yang namanya break-in seperti itu. Nah itu yang masih perlu untuk saya pelajari lebih lanjut juga gitu. Tapi ada juga loh, kayak mobil saya ini kan bannya supaya untuk mendapatkan yang lompatan yang enak, yang agak gini, turun gini, itu pakai ban kecil. Tetapi ada loh, saya pernah menjumpai ban depannya itu gede, yang belakang dia agak kecil, tapi dia lompatnya bisa seperti ini. Sedangkan mobil saya ketika dipakein ban belakang kecil, yang depan besar, itu gini, dia malah cenderung mangap gini, nggak turun seperti ini gitu. Ada juga itu, entah itu bagaimana untuk settingannya. Seperti yang saya ceritakan juga, untuk kecepatan 20-21 itu bisa banter, bisa kenceng. Ingat saya waktu itu saya pakai speed di 23, dia pakai speed 20, kalah punya saya yang pakai speed 23. Nah padahal dia pakainya, kalau di pikir-pikir kan dia pakai gear hijau biru, saya gear coklat merah. Harusnya kan kalau secara nganu kan harusnya kan lebih kenceng yang pakai coklat merah kan. Nah, tapi ya, dan kecepatannya cepat punya saya, tapi ketika di track kebalik, punya dia kenceng, speed 20 itu juga kenceng, dan kesalip, saya ketinggalan. Ingat saya waktu itu saya ketinggalan, jadi saking loncernya apa ya. Nah itu juga caranya mereka mengeloncerkan itu. Nah, kalau setahu saya yang pemula kan ngeloncerkan ya seperti itu tadi, kasih oli macam-macamnya, mesin dihidupkan, udah didiemin sampai beberapa menit, baru dimainkan seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa, bisa podium 2 dan berbagi ilmu. Itu tadi yang bisa saya bagi kepada teman-teman,
terutama untuk yang masih belajar juga seperti saya ini. Jadi untuk settingan itu kalau saya lebih senang pakai ban yang di depan itu lebih kecil daripada yang di belakang. Kalau menurut saya itu lebih enak lah. Untuk beberapa track saya coba itu saya lebih sreg ban depan yang kecil, belakang yang besar gitu. Misalkan belakang ukurannya 261, yang di belakang 261, yang di depan mungkin ukurannya 258 atau 257. Nah itu kalau saya lebih sreg yang untuk seperti itu. Nah gitu. Nah segitu teman-teman untuk pengalaman dari saya. Wah, ini ada suara anak-anak depan rumah teriak-teriak. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi itu tadi akhirnya kita bisa pecah telur juga untuk yang pertama kali, meskipun di Cengres. Yang penting kan kita pecah telur bisa dapat podium. Nah semoga teman-teman yang masih pemula dan baru mulai belajar juga yang awalan main temen, semoga bisa secepatnya juga bisa podium juga. Mungkin sudah ada yang beberapa kali main bisa langsung podium gitu, itu luar biasa. Pokoknya tetap semangat, kita main Tamiya-nya gitu ya teman-teman. Sampai berjumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih.